Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Semoga masih dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam menuntut ilmu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana kita membangun sebuah website ya. Setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai HTML sebagai kerangka dan konten. Kemudian kita sudah membahas mengenai CSS dan mempelajari prinsip desain web. Saatnya sekarang kita memberikan interaksi kepada website dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Oke, sebagai analogi sederhana, jika orang telanjang gitu ya, itu dianggap sebagai HTML, yaitu kosongan. Nah, ketika dipakaikan baju, ada celana, kemudian ada jam, aksesoris itu ya, ornamen, nah itu kita analogikan sebagai CSS. Sedangkan selanjutnya adalah ketika kita bergerak, kita menanggapi sesuatu, nah itu adalah analogi untuk JavaScript. Mungkin seperti itu analogi sederhana mengenai hubungan antara HTML, CSS, dan juga JavaScript. Selanjutnya, tujuan instruksional untuk pembahasan kali ini adalah yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep, kemudian mempraktekkan dan berlatih menggunakan JavaScript pada halaman website. Oke, sekarang kita akan masuk apa itu yang disebut dengan JavaScript. Jadi JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat interaksi dan juga menambahkan fitur web dinamis ke dalam sebuah web. JavaScript sendiri merupakan bagian dari 3 teknologi penting ya dalam membuat website yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu HTML untuk konten dan juga struktur, kemudian CSS untuk mempercantik tampilan, dan JavaScript nantinya itu untuk menambahkan interaksi dan membuat website menjadi lebih dinamis. Penggunaan JavaScript ini mirip dengan CSS ya, jadi bisa inline, langsung dituliskan di code-nya, di halaman HTML-nya, ataupun juga sebagai file eksternal. Kemudian JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang bersifat client-side, di mana client-side programming language ini diproses oleh browser. Dalam perkembangannya, JavaScript ini tidak hanya digunakan untuk membuat website, sekarang sudah bisa untuk membuat game ataupun digunakan untuk pembuatan produk IoT ya, Internet of Things. Kemudian yang terakhir, nantinya kita akan membahas mengenai library dan juga framework yang ada pada bahasa pemrograman JavaScript. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai kegunaan dari JavaScript ini, yang secara umumnya tadi sudah saya jelaskan bahwa gunanya adalah untuk memberikan interaksi atau membuat website menjadi interaktif dan juga dinamis. Kemudian secara detail bisa seperti memberikan reaksi terhadap suatu event, kemudian juga digunakan untuk memvalidasi data, dikarenakan tadi HTML dan CSS itu bukan bahasa pemrograman ya, sehingga ketika ada data yang akan diproses, kita akan menggunakan JavaScript ini. Selanjutnya banyak lagi hal yang bisa digunakan dengan JavaScript, seperti misalkan untuk mendeteksi browser ataupun menampilkan jam analog, memproses tanggal, bulan, dan juga tahun. Seperti itu. Nah, berbeda dengan 2 bahasa yang tadi saya sebutkan ya, bahwa JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman di mana kita bisa membuat atau mendeklarasikan variabel. Kemudian kita juga bisa membuat struktur logika di dalamnya. Kemudian ada juga perulangan, ada juga percabangan, dan juga tentunya kita bisa menerapkan algoritma ya di JavaScript ini. Selanjutnya kita juga akan belajar mengenai fungsi, function, kemudian ada array, ada objek, dan juga ada document object model atau DOM. Dan yang terakhir kita akan belajar mengenai event handling, bagaimana website bisa menghandle interaksi yang diberikan oleh pengguna, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai deklarasi JavaScript. Nah, seperti apa deklarasinya ya?
Deklarasi JavaScript ini secara umum mungkin hampir 80% mirip dengan CSS. Jadi kalau yang di CSS ada yang inline ya, inline itu langsung di code HTML-nya. Nah di sini juga bisa langsung inline. Kemudian ada yang eksternal dengan file yang berbeda, dan ada 4 yang nanti yang kita bahas. Oke, cukup dari saya. Untuk selanjutnya kalian bisa melihat dari materi yang sudah saya share di Simari, dan kemudian perdalam lagi mengenai materi ini sehingga bisa membuat website yang interaktif dan dinamis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.